La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Nah, 1/3, 1/3 ya. Nah, di atas ini kita namakan pembilang. Ya, kita sebut sebagai pembilang. Jadi nanti kalau misalkan Ustaz bilang pembilang, ya Ustaz ngomong pembilang berarti itu yang di atas. Ya. Sedangkan yang di bawah kita namakan dengan penyebut. Ya, penyebut. Jadi kalau Ustaz bilang penyebut berarti dia angka yang di bawah. Ya, angka yang di bawah. Dan sekarang pecahan ini, ya, pecahan yang nomor 1 ini, ya, itu dibacanya bisa 1/3, ya, atau bisa juga 1/3, ya. Khusus untuk pecahan yang di atasnya angka 1, ya, angka yang di atasnya angka 1, maka bisa dibaca ya, khusus untuk yang di atasnya di angka 1. Ada lagi pecahan yang unik ya. Selain 1/3 ini ada lagi pecahan yang unik nih. Ya. Nah, ini itu 1/2. Nah, ini dibacanya bisa 1/2, bisa 1/2, atau bisa satu lagi namanya. Ada yang tahu nggak namanya apa selain 1/2 sama 1/2? Dibacanya apa nih selain 1/2, 1/2? Ada lagi nggak yang tahu? Setengah. Setengah, betul. Santi, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Maulidia, setengah ya. Dinamakan setengah. Nah, ini khusus buat 1/2. Ada yang bisa menyebutkan ini dibaca berapa ini? Pecahan ini dibaca berapa? 2/5. 2/5, Isa benar. 2/5. Betul, Isa ya. Pecahan itu juga merupakan bentuk dari pembagian, ya. Pecahan 1/3 nih. Artinya 1 dibagi 3. 2/5 artinya 2 dibagi 5. 4/7 artinya 4 dibagi 7. 4 dibagi 7. Ya, ingat tidak boleh lupa. Karena apa? Nanti suatu saat kita akan bertemu dengan operasi-operasi pembagian dan perkalian yang melibatkan pecahan, dan di sini ada penyederhanaan pecahan. Penjumlahan, kita masuk ke penjumlahan pecahan. Ya, ada 2 soal di sini. Kita katakan di sini nomor 1 dan kita katakan di sini nomor 2. Ya, bedanya apa? Bedanya lihat di penyebutnya. Pada operasi penjumlahan pecahan nomor 1 itu penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, ya ini penyebut ya, Ustaz. Di sini nih, Ustaz lingkari dengan nah ini namanya penyebut nih. Kalau penyebutnya sama, maka langsung aja pembilangnya dijumlah. Ya, langsung aja pembilangnya yang atas dijumlah. Berarti ini per 5-nya dipindahin dulu sama ya, per 5. Nah, di atasnya ditambahin 2 ditambah 1. Ya, ditambah atau sesuai di sini, kalau di sini dikurang berarti dikurang. Ya. Berarti kalau di sini ditambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Jawabannya 3/5. Nah, sekarang bagaimana apabila penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya, penyebut berbeda harus kita samakan dulu penyebutnya di sini. Nah, ini kan yang 1/5, yang 1/2. Nah, kita samakan dulu. Gimana cara nyamakannya? Nyamakannya dengan KPK. Samakan dengan KPK. Ada cara cepatnya, cuma nanti gampang belakangan ya. Ini cara yang biasanya dulu. Samakan dengan KPK. KPK 5/2 ya. Cari KPK-nya sama kayak waktu cari tanda kemarin itu. 5, 2.
Berarti ini dibagi 2 dulu ya adik-adik. 5, 1. Habis itu 5, 1, 1. Nah tinggal dikali nih. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka di sini dibikin 10 nih. Bikin panjang aja nggak apa-apa. 10. 10. Ya. Nah, karena di sini tandanya tambah, maka di sini tambah. Kalau di sini kurang, maka kurang. Nah, sekarang kita tinggal cari angka yang ada di atas nih. Angka yang ada di atas nih, di sini kan ada angka nanti dia nih. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya seperti ini. Pertama, ya, untuk mencari angka yang sebelah kiri. 10 dibagi 5, kemudian hasilnya dikali atas, ya, dikali 2. Jadi dibagi sama penyebut, lalu hasilnya dikali sama pembilang. Ya, maka di sini berapa? 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka di sini tulis 4. Nah, kalau angka yang kanan gimana? Sama caranya angka yang kanan, ya. Dibagi sama penyebut, kemudian dikali sama pembilang. 10 dibagi 2, ya, 10 bagi 2 di sini. Kemudian hasilnya dikali atasnya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Ya. Ustaz, Ya. boleh nanya Ustaz? Nah, dulu sebentar. Nah, maka di sini kan sudah sama nih. Ya, sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9 per 10. Ini cara yang biasa. Ada juga cara cepatnya. Cara cepatnya, tapi dia nggak langsung sederhana. Nggak langsung jadi cara yang paling sederhana cara cepatnya. Ya. Nah, cara cepatnya seperti ini. Contohnya 2/5, ya di sini nih kan kita pisahin ya, ditambah 1/2. Nah cara cepatnya cuma tinggal dikalikan aja, sama dengan ya kan, 5 kali 2 buat yang bawah, ya 5 kali 2 10, 2 kali 2 berapa? 4, 5 kali 1 5, tambah sini kan jadi sama dengan 9/10. Nah ini lagi tumben. Tumbennya kenapa? Karena di sini 5 sama 2 KPK-nya cuma bisa dikali. Nah, kalau misalkan di sini 6, di sini 4 nggak bisa, itu akan jadi besar angkanya. Dan yang paling enak adalah pakai KPK. Dan nanti kita akan belajar cara menyederhanakan pecahan. Ya, cara menyederhanakan pecahan. Oke, untuk penambah pemahaman adik-adik, ya, ini saya kasih soal yang tadi saya bilang kalau misalkan bawahnya itu KPK-nya yang apa namanya nggak bisa langsung dikali. Contohnya ya, misalkan di sini nih saya kasih batas. Nah, 1/4 ditambah 1/6 sama dengan titik. Ya, nah kita samakan dulu nih. Samakan dulu bawahnya ya. Samakannya dengan cara KPK. Karena kalau misalkan dikali dia pasti beda sama KPK-nya, ya. KPK 4 sama 6. Ya, kita bisa cari pakai cara yang ini 4 sama 6 ya. Dicari. Nanti setelah dicari, kalian akan ketemu KPK-nya hasilnya 12. Ya, hanya di sini 12, taruh 12. Coba siapa yang mau mencari angka yang di atas ini coba? Saya. Boleh. Angka yang di kiri dulu, gimana cara nyarinya? 12 dibagi 4. Berapa? 12 dibagi 4, 3. 3, terus diapain? 3 dikali 1, 3. 3. Angka yang kiri berapa? 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 1, 1. 2 dikali 1, 2. 2. Maka sama dengan berapa?
5/12. 5/12. Bisa ya, Maulidia ya? Bisa. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan? Ya, terkadang ada pecahan yang kira-kira terlalu besar. Ya, ada yang terlalu besar dan ini harus disederhanakan. Ya, maka bagaimana cara menyederhanakannya? Contoh misalkan 24 per 30. 24/30 sama dengan titik titik titik. Nah, ini besar sekali pecahannya, ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Ada dua cara, ya, yang paling mudah. Pertama, dengan FPB, ya, dan kedua, kita bagi-bagi aja sampai kecil, ya. Nah, saya contohkan cara pertama. Cara pertama yaitu dengan FPB, ya. Kemarin kan sudah belajar FPB, makanya kenapa saya dahulukan materi FPB dan KPK sebelum pecahan. Nah, dikarenakan FPB dan KPK ini terpakai sekali untuk materi pecahan ini, ya. Maka dilihat di sini 24/30. Ingat ya, jangan ketukar. Ya, 24 yang di atas, 30 yang di bawah. Kita FPB. Nah, FPB itu sama-sama bisa dibagi. Ya, maka cari yang sama-sama bisa dibagi aja. Kalau nggak bisa dibagi salah satunya berarti jangan dibagi. Ya. Kita lihat 24 sama 30. 24 bagi 2 nih bisa nih. Bagi 2, 12, 30 dibagi 2, 15. Kemudian masih bisa dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi 6. Afwan, nggak bisa bagi 2. Ya. Ternyata nggak bisa bagi 2. Bagi 3 berarti ya. Masya Allah. Ustaznya apa namanya? Udah malam nih berarti ini. Ya, bagi 3 kita di sini, bagi 3 ya. Karena bagi 2 15 nggak bisa, bagi 3. Bagi 3 4. Bagi 3 5. Bagi 3 nggak bisa lagi, ada 4. Ya, 5 juga nggak bisa bagi 3. Ya, bagi 5 nggak bisa karena 4-nya itu 5 itu lebih besar daripada 4. Maka selesai sampai di sini. Ya. Nah, di sini 4 nih. 4-nya ini atas ya, ini pembilangnya. Nah, ini penyebutnya. Jadi 4, jadi 24 24/30 sama dengan 4/5. Ini cara yang pertama. Dengan cara menjadikannya sebagai FPB. Cara kedua, dan ini yang saya pakai. Cara kedua, ini yang saya pakai. Karena lebih praktis ya. Dan ini harusnya adik-adik juga pakai ini. Kita bagi-bagi aja. Ya, dengan syarat pembaginya sama. Kalau atas bagi 2, bawah juga harus bagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 4, bawah juga harus bagi 4. Ya, dan pembaginya bebas. Pembaginya bebas. Ya, bisa langsung besar kalau misalkan sudah mahir pembagian, tapi bisa yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Ya, kali ini akan saya coba yang kecil-kecil dulu. Anggap aja saya belum bisa atau belum mahir pembagian. Maka saya bagi kecil-kecil dulu. Ya, misalkan bagi 2 di sini. Ya, atas bagi 2, bawah bagi 2. 24 bagi 2 jadi 12. Kita pakai teknik coret. 30 bagi 2, 15. Kemudian 12 sama 15 kayaknya bagi 3. Bagi 3, 4. Bagi 3, 5. Udah nggak bisa dibagi lagi nih. Ya udah tulis di sini 4/5. Sama kan? 4/5 hasilnya. Nah, ini ada dua cara. Ada pecahan yang dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh misalkan 12/5. Ya, coba. Zafran, pembilang itu yang di atas apa yang di bawah? Di atas. Di atas. Kalau bawah namanya apa? Penyebut. Penyebut, betul ya. Nah, ada yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, apabila pembilang lebih besar dari penyebut, ya pembilang itu lebih besar, ya tanda lebih dari ya, lebih besar dari penyebut,
ya, maka ini bisa dicampur. Ya, bisa dicampur. Gimana cara campurnya? Caranya gini. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12 tapi nggak boleh lewat dari 12. Dua. Ya, 2 betul. 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 kan 10 ya. Ya kan? Nah, ini 12 dikurang 10 sama dengan 2. 2 per 5. Nah, ini ya jadi campurannya ini nih, pecahan campuran. 2 per 5. Atau pakai cara lain, cara begini caranya. 12 bagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya? Mendekati 12, 5 kali 2. 5 kali 2, 10 dikurang 2. Ya, jadi hasilnya 2 yang ini besar, ditulis di besar, 2 ya, 2 yang ini di atas pembilangnya, yang 5 yang ini yang di bawahnya. Bebas kalian mau pakai cara apapun. Lalu bagaimana mengembalikan pecahan campuran jadi pecahan biasa lagi? Ya, 2 per 5 mau kita kembalikan. Nah, gimana caranya? Pertama, 5 itu dikali sama yang angka besar. 5 kali 2, 10. Nah, hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. 10 tambah 2, 12. 12 per 5. Sama kan? Tuh. Paham ya?